Halo semuanya, aku Adin Larasati dari Prodi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 087 dari kelas 2020C. Kali ini aku akan menjelaskan tentang dampak virtual pada individu. Menurut KBBI, kata virtual adalah tampil atau hadir dengan menggunakan perangkat lunak komputer, misalnya di internet. Kata virtual sepertinya sudah tidak lagi asing bagi kita ya, apalagi 2 tahun belakangan ini, semua hal yang kita lakukan sangat erat berkaitannya dengan virtual, dunia virtual atau maya. Virtual sendiri merupakan terobosan dari perkembangan teknologi yang kian canggih. Pada era digital sekarang ini, seluruh dunia sudah pasti terakses oleh internet, di mana internet merupakan penghubung dari segala kegiatan yang dapat kita lakukan secara virtual. Virtual juga memiliki makna mirip atau sangat mirip dengan suatu yang dijelaskan. Mirip di sini diartikan sebagai pemantulan dari bayangan yang ada pada kehidupan nyata. Nah, selanjutnya, pada mulanya jaringan internet dikembangkan sebagai saluran khusus untuk beraktivitas, riset, dan keperluan para akademis. Namun, dalam perkembangannya, internet dieksploitasi untuk berbagai keperluan lainnya, termasuk untuk keperluan bisnis. Internet itu sendiri sebenarnya adalah singkatan dari Interconnection Networking. Secara sederhana, internet bisa diartikan sebagai a global network of computer network. Ini menurut Praharjo tahun 2002. Internet mampu mengatasi hambatan jarak, waktu, dan ruang. Internet memiliki karakteristik interactivity. Dalam dimensi interaktivitas, ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh teknologi informasi ini, antara lain bidirectionality, quick response, bandwidth, social preference, dan artificial intelligence. Jadi, peranan internet sebagai media baru dengan keunggulan interaktif dan membangun hubungan secara personal, kelompok maupun massa. Internet memiliki makna artificial intelligence dan bersifat cair. Artinya teknologi internet merupakan teknologi yang bertumbuh pada realitas virtual yang bersifat hybrid dan bekerja pada level representasi atau pencitraan. Sementara itu, setiap orang yang tergabung di dalamnya bisa keluar masuk di dalamnya. Pengguna bisa mengakses internet, mengirim dan menerima pesan kapanpun sesuai keinginan mereka. Jadi teknologi internet membiarkan seseorang untuk berhubungan satu dengan yang lainnya, bertukar kualitas personal mereka. Hubungan pertemanan dan relasi bersifat romantis dapat terjalin meski ekstrim sekalipun, di mana secara tradisional hal ini sulit dilakukan. Akan tetapi, menurut Lewis, juga terdapat kekurangan menjalin relasi dalam internet. Menurutnya, hal ini disebabkan seseorang tidak dapat melihat orang yang sedang diajak bercakap, kecuali jika mereka bertukar foto atau pernah bertemu secara langsung. Dan terkadang foto pun tidak menjamin bahwa foto yang ditampilkan memang nyata dengan foto yang bersangkutan. Setelah ini kita akan membahas dampak positif negatif dari virtual untuk individu. Apa itu media sosial? Media sosial adalah sebuah media yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sosial media dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah social network. Social network adalah media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Contohnya seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua adalah Discuss Network. Discuss Network adalah media sosial untuk melakukan obrolan dan diskusi. Contohnya seperti Google Talk, Skype, Yahoo Messenger, dan lain-lain. Yang ketiga adalah Share Network. Share Network adalah media sosial untuk saling berbagi file, video, musik, dan lain-lain. Contohnya seperti SlideShare, Flickr, YouTube, dan lain-lain.
Media sosial memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, terhubung ke seluruh dunia. Yang kedua, terjalin komunitas. Yang ketiga, berbagi informasi secara real time. Yang keempat, terciptanya peluang bisnis online. Media sosial juga memberikan dampak negatif, diantaranya yang pertama, menjadi lupa waktu. Yang kedua, meningkatnya tingkat kejahatan. Yang ketiga, maraknya cyberbullying. Yang keempat, meningkatnya penipuan online. What are the do's and don'ts when using a social media? Here, I will show you the 7 things that you should do to keep you from risk. First, think before you post. Think carefully about how posts that issue commentary on hot-button topics like religion, politics, or gender issues might impact others. Second, let your voice be heard. Share your unique insight and strike a conversational tone that engages readers. Third, be real. Show your audience that you have real people behind your profile. Fourth, refrain from posting confidential information to prevent others in opening credit cards in your name and breaking into your apartment when you're out of town. Fifth, form as many connections as you can. Sixth, use privacy settings and follow password recommendations for you to be guided on how to make your account secured. And lastly, be positive. Social media can be used to boost your image and build connections. However, if the bulk of what you post is negative or overly emotional, you risk opening yourself up to the poor perceptions of others. But what about the don'ts? Here, I have 7 things that you mustn't do when using a social media. First, don't be negative or aggressive online. Free speech is important, but be smart about it. Second, don't post anything illegal. That includes drugs, violence, or any sort of stealing or damaging of property. Third, don't share sexually explicit stuff. Consider that many people, including younger ones, could see your post. Fourth, don't rely on privacy settings. They aren't always as reliable as you may think them to be. Fifth, don't have an embarrassing or inappropriate handle or name. Sixth, don't use strange or inappropriate hashtags. And lastly, don't believe everything you read. Always vet the source before accepting anything as fact. At this moment, I congratulate you, for you are now aware of the social media. Just follow these do's and don'ts and let's keep ourselves from harm.